kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kudus, yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Bapa. Di minggu pagi ini kami bisa bersama-sama kembali di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Bapa, kami bisa bersama-sama di tempat ini karena kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami berdoa untuk setiap jiwa-jiwa yang datang. Bila Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi, bila Tuhan yang memberikan terbaik daripada Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk tempat ini, biarlah Tuhan yang memberkati tempat ini. Biarlah darah Yesus menyucikan tempat ini, membentengi tempat ini. Biarlah hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah ibadah kami. Kami juga berdoa Bapa untuk persembahan yang akan kami kumpulkan, biarlah Tuhan yang memberkati. Dan biarlah persembahan yang akan kami kumpulkan dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapa, biarlah berkat-Mu lebih dan lebih lagi. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi. Biarlah pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu Bapak Situmorang yang akan menaburkan firman-Mu hari ini. Berkati hamba-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan yang menambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan kepada hamba-Mu ini. Berkati pelayanannya, bahkan seluruh keluarga besarnya kami serahkan perlindungannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Niko Notona Harjo, Pak Herbambang Jonan, Pak Edi Praitno, bahkan pemimpin kami di tempat ini Bapak Poltak Sihan. Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu ini, berkati pelayanan hamba-hamba-Mu ini, berkati pekerjaan. Biarlah Tuhan yang memberikan tanda-tanda heran dan ajaib daripada Tuhan kepada hamba-hamba-Mu ini. Biarlah melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ini semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga hamba-hamba-Mu ini. Keluarga besarnya kami serahkan seluruhnya perlindungannya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Dari Sabang sampai Merauke, biarlah Tuhan yang melawat setiap daerah. Jangan ada satu pun yang terlewat Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan pemulihan yang terbaik daripada Tuhan untuk setiap daerah di bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa untuk Provinsi Sumatera Utara, untuk Kota Medan, bahkan di setiap lingkungan di mana kami tinggal, setiap rumah yang kami tempati, biarlah melimpah dengan berkat daripada Tuhan. Biarlah melimpah dengan sukacita dan pengharapan-pengharapan baru yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan setingkat Menteri, TNI Polri, bahkan pemimpin-pemimpin kami di daerah Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan hati yang takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa kami ini Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami siapkan hati kami untuk memulai ibadah kami ini. Kami melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti kami. Kami melepaskan kasih yang daripada Tuhan untuk orang-orang yang membenci kami. Kami nyatakan Bapa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami siap memulai ibadah kami ini. Mari kita yang siap untuk memulai ibadah bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang luar biasa. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Engkau yang telah mati dan bangkit bagi kami Tuhan. Tidak dapat digantikan kasih-Mu dalam hidup kami. Dan Engkaulah harta kami yang paling berharga Tuhan. Urapi kami pagi hari ini Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih
tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lagi-lagi katakan dengan segenap hati, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Dengan sungguh-sungguh katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang menyertai kami sampai hari. Terima kasih buat kasih-Mu yang menyertai kami sampai di akhir bulan Maret ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan. Tidak dapat kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Tidak dapat kami balas semua penyertaan-Mu. Tidak dapat kami balas semua anugerah-Mu. Terima kasih buat semua kemampuan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga kami mampu melewati hari-hari kami. Dan kami boleh memandang hari yang ada di depan kami. Bersama dengan masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah mati dan bangkit bagi kami. Engkau yang menebus dan menghapus setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Bahkan Kau mencurahkan kasih-Mu bagi kami saat kami memilih datang mendekat kepadamu. Haleluya, haleluya. Roh Kudus penuhi setiap kami pagi hari ini. Roh Kudus penuhi kami. Penolong yang diberikan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan
tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami, Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Kau rela mati bagi kami, supaya kami yang seharusnya binasa beroleh hidup yang kekal, supaya seharusnya kami yang tidak layak menjadi layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ini yang kami renungkan sepanjang hari-hari kami, sehingga kami berpikir berkali-kali untuk melakukan dosa dalam hidup kami, sehingga kami berpikir berkali-kali untuk melukai hati-Mu lewat setiap pelanggaran kami. Sehingga hati kami tidak hanya tertuju kepada diri kami sendiri, sehingga doa-doa kami tidak hanya tertuju kepada kesusahan kami sendiri, tapi kami boleh melihat setiap orang yang belum mengenal Engkau dengan kasih-Mu sebagaimana Engkau melihat kami, Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah ada batas. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dan buat kami mengerti hati-Mu. Buat kami memandang sebagaimana Kau memandang, ya Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati kami mau katakan, Tuhan, terlalu besar
katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah, sungguh yang kau pikirkan tentang hidup kami. Tentang tidak dapat kami selami Tuhan. Selami bagiku indahnya ya Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, indah Tuhan, yang kau pikirkan tentang kami. Takkan selami. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh tidak terselami oleh pikiran kami setiap rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Dan berikan kami kemampuan, ajar kami hari-hari untuk menghargai hidup kami. Karena Engkau menghargai dan kami tahu Tuhan kami sangat berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kami mau bersorak-sorai, kami memuji Engkau karena kami tahu di mana ada sorak-sorai, di mana nama Tuhan ditinggikan, maka kemuliaan Tuhan akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara, boleh lambaikan tangannya shalom. Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Katakan kanan kiri, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Dan izinkan saya bertanya Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini, GBLM Hotel, boleh lambaikan tangannya. Kami rindu melihat Bapak Ibu Saudara, ada? Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Saya percaya sekali lagi Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus boleh melihat jiwa-jiwa yang begitu banyak tidak beribadah dan tidak mengenal Tuhan. Ini adalah menjadi panggilan bagi setiap kita, amin. Katakan kanan kiri, minggu depan harus saya bawa satu. Haleluya. Semua mau berjanji, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ajar kami berdiam di hadirat-Mu Tuhan. Ajar berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu.
kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan nafas kami adalah bukti kasih-Mu. Bahwa kami terus ada di hadapan-Mu. Ayo bersama-sama sekali lagi. Katakan hidupku. Hidupku hanya untuk-Mu. Amin. Segenap hatiku kaku akan kebaikan nafasku, nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajar ku berdiam dekat di hati, ajar ku berdiam, ajar ku berdiam dekat di hati, ajar ku berdiam di hadapan-Mu, ajar ku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Bapak Ibu sebelum duduk kiri kanan muka belakang katakan jangan sampai hilang dari hadapan Tuhan. Saya percaya saat Tuhan datang kita semua bersama-sama Jemaat Gabi Alam Hotel. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Bapak terima kasih buat kasih-Mu yang terus menarik kami dan membawa kami mendekat kepadamu. Dan mengingatkan kami untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan itu luar biasa dalam hidup kami. Biarlah hari-hari ini kami memilih untuk boleh terus mendekat kepadamu. Segala sesuatu boleh terjadi, tapi biarlah tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dan biarlah hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga firman-Mu boleh berbuah-buah kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Lebih indah dari permata kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Lebih indah, lebih indah dari permata. Amin. Kasih Yesus tiada terkira. Lebih manis dari madu, sungguh berharga bagiku. Kasih Yesus dalam hidupku. Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya,
Hidup dalam kasih-Mu, hidup dalam kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang limpah Tuhan. Kami puji nama-Mu, kami sembah Kau, haleluya. Segala pujian, segala hormat, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau, haleluya. Hadirat-Mu ada di tempat ini, kuasa-Mu limpah atas kami. Nyatalah kasih-Mu Tuhan, nyatalah kemuliaan-Mu. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan dari tempat ini. Bagimu-lah segala pujian, bagimu-lah segala hormat, Bapa yang baik, haleluya. Kami serukan nama-Mu, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan pemilik kehidupan kami. Yaramata Koriara Labaya Sandara Makuriara Labaya Se Iramata Karala Radabaya Sandara Radabaya Kuriala Rabaya Sande Syadada Dadara Larabata Karala Radara Radabaya Sanda Kiriandara Larabata Karada Bakuriara Radaya Sandara Radaya Sanda Kirian Namata Kuriara Larabaya Se Yara Larabata Karada Daya Sanda. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, sucikan dan kuduskan, layakkan kami ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memberanikan diri masuk dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada satupun yang layak tanpa pengudusan darah Yesus. Dan pagi hari ini kami hampiri tata kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mendengar setiap seruan kami, biarlah Engkau disukakan lewat pujian kami, dan biarlah Engkau kenal hati kami adalah hati yang menyembah Engkau, hati yang meninggikan nama-Mu, dan Engkau disukakan atas apa yang kami perbuat dari tempat ini. Kuasa Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan yang mengalir, hadirat Tuhan yang menguasai kami, dan dari tempat ini kekudusan-Mu yang melingkupi ya Tuhan. Dari awal sampai nanti akhirnya, muaranya kepada puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Lawat setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Kami bertemu dengan Tuhan, kami mengalami kasih Tuhan, dan Tuhan hadir di tempat ini. Setiap hati yang lemah dikuatkan saat ini Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang merindukan kunjungan Tuhan, hari ini dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Dipuaskan bertemu dengan kuasa dan kasih-Mu. Ruangan ini dikuduskan, ruangan ini dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Ada sorak-sorai, ada pujian, ada penyembahan, dan Engkau bertahta di atasnya. Setiap kami yang hadir di tempat ini akan berbeda karena kami bertemu Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa. 2-3 orang berkumpul menyebut memanggil nama-Mu, Engkau hadir. Dan ketika Tuhan hadir, semuanya pasti akan mengalami perubahan. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Mulut bibir hamba-Mu terbatas, perkataan-perkataan yang ada di dalam diri hamba-Mu terbatas. Tapi kuasa yang tak terbatas kiranya menaungi dan mengurapi. Sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan seperti apa yang Engkau mau. Sampai apapun yang hamba-Mu sampaikan itu terpecah menjadi setiap kebutuhan kami ya Tuhan. Dengan sesederhana mungkin hamba-Mu bisa sampaikan. Hamba-Mu tunduk di bawah otoritas kuasa Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu dan bekerjalah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, otoritas ilahi yang bekerja di tempat ini. Kami izinkan dengan leluasa Roh Kudus bekerja atas kami. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, shalom buat kita semuanya. Saya bersyukur ada di keluarga besar GBI Alam Hotel, dan mungkin hari ini ada di Wisma ini karena ada kegiatan di hotel, dan saya yakin dan percaya tidak mengurangi, dimanapun kita beribadah, tidak mengurangi
daripada kuasa kasih Tuhan yang bekerja atas kita. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, saya di sini membawa satu tema yang memang tuntunan dari pusat, itu berbicara tentang murah hati dan bersyukur, atau bersyukur dan murah hati. Maka kalau kita sikapi kehidupan kita, maka kita bisa melihat bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, ada rancangan Tuhan di dalamnya. Amin. Nah, terima kasih untuk Bapak Gembala di tempat ini yang mengizinkan saya untuk mengisi di minggu ini, ya, minggu terakhir di bulan daripada Maret. Dan kita akan memasuki minggu yang baru di April, minggu depan. Dan biarlah hari ini kita semuanya dipenuhi kasih Tuhan. Nah, kita buka ayatnya, bisa muncul ya slide-nya. Langsung PPT-nya aja ya, saya pakai sini ya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, di sini dikatakan murah hati dan bersyukur. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin ini ayat terus menerus diulang sepanjang bulan ini, tetapi saya percaya dan yakin ketika itu diulang-ulang, biarlah itu menjadi kehidupan bagi kita. Biarlah itu menjadi pegangan bagi kita. Karena apa yang biasa kita dengar, biasanya akan kita lakukan. Dan apa yang biasa kita lakukan menjadi karakter kita. Nah, di sini katakan Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tapi saya mau katakan sekali lagi, kalau yang kita lakukan itu dosa, meskipun kita menyebut nama Yesus, tidak ada kuasanya di sana. Kenapa? Dosa menjadi pembatas daripada Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Maka banyak orang yang berseru-seru di dalam nama Yesus tetapi nggak mendapatkan apa-apa karena tanpa sadar Bapak Ibu, di dalamnya itu ada pemisah, di dalamnya itu ada jurang, di dalamnya itu ada sesuatu yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Waktu kita memanggil Yesus, sembuhkan aku, Yesus tolong Tuhan, ini sesuatu yang benar-benar susah yang kualami. Maka kemudian sepertinya kita nggak mendapati ada sesuatu yang bekerja. Nah, Alkitab catat bahwa kalau kita melakukan dosa dan di dalamnya ada pelanggaran, maka Tuhan bilang bukan kurang tajam, bukan kurang peka telinganya untuk mendengar seruan kita, tetapi ada penghalang yaitu dosa. Kadang kita nggak menyadari Bapak Ibu, mungkin di hadapan manusia kita kelihatan baik, mungkin di hadapan orang lain semuanya kasih jempol, mungkin di hadapan orang lain penerimaan yang luar biasa, tetapi di dalam Tuhan, Tuhan melihat kedalaman hati kita Bapak Ibu, hati yang di dalam sini. Kemarin saya melayani anak-anak muda dan saya bilang, semua kita tanpa disadari sebenarnya mohon maaf memiliki kemunafikan. Kalau kita bertemu sama seseorang, kita coba memperbaiki, kita nggak mau ketahuan ada yang buruk di dalam diri kita. Mungkin pemarahnya kita, ya, mungkin malasnya kita, mungkin hati kita yang kadang suka sekali membuat orang lain jadi tahu cerita kejelekan orang lain. Banyak orang yang suka menceritakan aib orang lain seakan-akan menambah kebaikan bagi dia. Nah, tanpa sadar waktu kita melakukan itu, Tuhan lihat itu yang paling dalam. Makanya Alkitab catat, Tuhan itu melihat hati, bukan melihat rupa. Marihot yang berdiri di depan, mungkin kelihatannya baik-baik saja di hadapan Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi yang di dalam Tuhan tahu. Kalau yang di dalam gak sesuai dengan apa yang diucapkan, disitulah Tuhan akan susah untuk memanifestasikan kuasanya. Maka hari ini kita mau bersyukur dan murah hati, katakan amin Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan dalam 1 Tawarik 16 ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya mau sampaikan, sangat susah untuk mengatakan Tuhan itu baik kalau Dia belum tolong kita. Kalau apa yang kita harapkan belum berubah, penyakit kita belum sembuh, sangat susah untuk mengatakan Tuhan itu baik. Makanya kalau saya berkunjung ke rumah sakit Bapak Ibu, sangat susah saya mendapati seseorang itu untuk bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Tetapi seseorang yang diberkati secara finansial, keuangannya baik, tubuhnya tiba-tiba sembuh, maka dia katakan Tuhan itu baik. Sangat mudah untuk berlaku demikian. Maka Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang kepada raja itu. Dia bilang gini, sekalipun Tuhan gak menolong kami. Itu iman yang perlu kita anak-anak Tuhan miliki. Sekalipun penyakitku gak sembuh, sekalipun kondisi keluargaku belum dipulihkan, aku mau tetap bilang Tuhan itu baik. Sekalipun anak-anakku belum berhasil saat ini, sekalipun mereka saat ini masih ditunjang oleh apa yang kita kerjakan bagi mereka, kita bilang Tuhan itu baik. Dan kemudian iblis menuduh kembali di dalam hati kita dan dikatakan, gimana kau bilang Tuhan itu baik? Sedangkan orang yang gak beribadah aja Tuhan beri anaknya sukses, Tuhan beri anaknya berhasil. Anakmu engkau penyembah, engkau pendoa.
nggak ada terjadi apa-apa. Kadang kita mau compare, membandingkan ini, sampai kemudian hati kita terluka dan bilang, Tuhan di mana Engkau? Saya udah kenyang dengan seperti ini Bapak Ibu, karena setiap hari iblis kemudian menawarkan perbandingan di dalam otak saya, dalam pikiran saya. Kenapa menawarkan perbandingan Bapak Ibu? Karena saya akan bertemu dengan orang-orang yang normal, orang-orang yang mungkin diberkati secara materi, yang diberkati secara keluarga dan lain-lain. Maka kemudian otak ini memaksa untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau saya menyetujui hal tersebut, maka ayat ini nggak bisa saya kerjakan. Bersyukurlah kepadanya bahwa ia baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita sudah ngebandingkan diri kita dengan orang lain, kita nggak akan pernah bisa bersyukur Bapak Ibu. Selalu dapat yang kurang, selalu dapat yang kurang. Makanya ada pembanding, maka pembanding itu biasanya ada di atas kita. Mobilku 1, mobil dia 2. Mobilku 2, mobil dia 3. Rumahku 1, rumah dia 2. Tapi saya selalu bilang gini, kakinya 2, kaki saya 4 pakai penopang. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sangat susah loh untuk dapat poin yang seperti itu untuk ngebandingkan kita bersyukur kepada Tuhan. Sangat susah Bapak Ibu. Terus terang saya mau katakan Bapak Ibu, tadi mungkin waktu saya naik tangga dari bawah ke atas ini pada para pelayan, Bapak Gembala, ya pengerja, kasihan lihatnya mungkin. Pasti itu manusiawi, kalau nggak kasihan nggak ada lagi hatinya, berarti kan gitu. Orang pakai tongkat naik ke atas itu. Saya juga kasihan kadang lihat diri saya seperti itu, Tuhan. Harus sampai kapan kayak gini? Tapi ketika di hati ini muncul, Engkau mengizinkan seperti ini, agar aku menjadi kesaksian bagi banyak orang. Makasih Tuhan. Kalau kita dapat versi yang seperti itu, maka ayat ini akan berlaku Bapak Ibu. Nah sini dikatakan, bersyukur. Orang percaya harus bersyukur dalam segala hal. Ini dikatakan di ayat tadi. Segala hal Bapak Ibu. Bukan dikatakan di situ bersyukurlah kalau engkau sembuh, bersyukurlah kalau engkau diberkati, bersyukurlah kalau engkau punya anak, bersyukurlah kalau anakmu berhasil, bersyukurlah kalau pendidikanmu tinggi. Enggak, tetapi segala hal. Bersyukurlah kalau engkau sakit, berarti ada di situ. Bersyukurlah kalau engkau saat ini belum berhasil. Bersyukurlah kalau kegagalan saat ini ada di posisimu. Mungkin itu segala hal Bapak Ibu. Banyak orang mengatakan segala hal itu seakan-akan cuma berkat Tuhan. Di luar berkat Tuhan kayaknya nggak masuk segala hal itu. Padahal bersyukurlah dalam segala hal. Apapun itu. Indonesia kan dikenal dengan ucapan syukur paling keren Bapak Ibu. Coba bayangkan aja ketika ada kecelakaan selalu ngucap syukur. Puar kecelakaan tetangganya. Gimana masih hidup dia? Oh masih hidup. Oh puji Tuhan syukurlah dia masih hidup. Kendaraannya padahal hancur dan semuanya. Apapun yang terjadi biasanya ada syukurlah. Biasanya ada kata syukurlah. Tapi saya mau katakan anak Tuhan harus lebih daripada itu. Jangan syukurlah itu hanya dari mulut, tapi harus dari hati. Waktu ucapan syukur mengalir dari hati, maka ini yang akan terjadi. Ucapan syukur adalah kehendak Tuhan. Tuhan berkehendak setiap umatnya mengucap syukur. Yang kedua, ucapan syukur gerbang dari terobosan dan mujizat yang besar. Ketika saya kupas kembali, ucapan syukur akan membawa kita kepada terobosan Bapak Ibu. Akan membawa kita kepada mujizat yang besar. Dan yang ketiga, ucapan syukur mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Beneran, ucapan syukur akan mengubah kita melihat sesuatu yang terjadi. Kita bisa aja tiba-tiba menangis. Kenapa? Karena kehilangan uang mungkin. Tapi waktu kita bersyukur, kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap uang tersebut. Tuhan kalau engkau nggak izinkan aku memiliki uang itu, berarti aku yakin dan percaya engkau siapkan yang baik lebih lagi. Ini cara pandang yang akan diubah waktu kita bersyukur Bapak Ibu. Makanya banyak daripada kita lupa bahwa ucapan syukur akan menghasilkan mujizat. Ucapan syukur akan menghasilkan sebuah tuntunan yang dahsyat. Maka di sini dikatakan bersyukur kepada Tuhan menghasilkan keajaiban, terobosan dan keutuhan. Ucapan syukur adalah kekuatan yang dahsyat. Ketika kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan, kita sedang memuliakan Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa. Mazmur 92 ayat 1 sampai 2. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Kenapa harus waktu pagi dan waktu malam? Waktu pagi mungkin enak mengucap syukur ketika nggak ada masalah, tapi waktu siang hari kita bertemu masalah di pekerjaan kita, maka sangat susah untuk mengucap syukur Bapak Ibu. Maka di sini dikatakan pada waktu malam ingatlah, di sana ada kesetiaan.
Artinya apa? Waktu kita mengucap syukur pagi, biarlah ucapan syukur itu juga kita lakukan dengan setia, termasuk di malam hari. Susah enggak waktu malam hari ngucap syukur? Lebih susah dibanding waktu pagi. Coba cross check Bapak Ibu. Waktu malam kecenderungan orang susah berdoa. Kenapa disuruh pagi-pagi benar? Maka ia pergi. Kemudian Tuhan Yesus berdoa. Kenapa pagi-pagi benar saat teduh itu biasa disarankan? Karena di sana masih fresh pikiran itu. Baru selesai istirahat. Dan kemudian waktu kita bangun. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kenapa lagunya nggak diciptakan selamat malam? Karena pagi-pagi kita mau bertemu dengan Tuhan langsung. Maka di sini dikatakan, waktu pagi kita bisa mengucap syukur, malam harusnya bisa mengucap syukur. Walaupun ketemu sama orang yang jengkelinnya luar biasa Bapak Ibu. Kadang kita temu teman kita, tetangga kita, usilnya luar biasa. Enggak adanya yang kita ganggu dia, tapi dia asik ganggu kita. Yang kayak gini Bapak Ibu, perlu dibawa doa malam-malam. Enggak perlu di WA grup keluarga. Sering kan curhatnya di grup keluarga, ada tetanggaku. Minta ampun gimana ini gitu. Tapi saya yakin dan percaya di tempat ini enggak ada yang seperti itu. Di tempat ini pasti orang-orang yang sangat memberkati siapapun yang mungkin yang jahat sama dia. Amin. Enak kali lah dia Pak Mario diberkati dia udah jahat. Biarkan. Mana lebih enak? Dia tetap berbuat jahat sama kita apa dia memberkati kita? Pasti kita suka orang lain memberkati kita pastinya. Amin. Maka doakan biar dia diberkati, biar dia bisa memberkati kita. Itu konsepnya Bapak Ibu. Kita asik disakiti, kita asik diusili, kita nggak mau memberkati dia. Makanya ketika dia nggak diberkati, itu aja kerjaan dia yang ganggu kita. Makanya doakan diberkatilah dia Tuhan. 2 mobilnya, 2 rumahnya biar dikasih sama aku 1. Kan asik kayak gitu. Tiba-tiba dia berkati dengan limpah, dia nggak usir lagi sama kita, malah dia memberkati kita. Kalau polanya seperti ini, semua pasti berlomba-lomba mendoakan orang yang menjahati dia. Padahal konsep dari Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Dulu waktu ada orang yang benar-benar memfitnah saya gimana gitu. Enggak tahan rasanya. Sampai pengen rasanya Tuhan kirimkan aja lah halilintarmu itu. Kan kita kan hamba Tuhan kayak gitu. Seakan-akan bisa ngatur halilintar, petir gitu kan. Biar kau tahu, kudoakan kau gitu. Tuhan gak jawab doa yang lahir daripada keserakahan kita. Makanya banyak orang yang doakan mertuanya cepat meninggal. Tapi mertuanya makin panjang umur. Tuhan balikkan, karena Tuhan gak pernah doa cabut nyawa itu Tuhan selesaikan, gak pernah. Makanya kalau ada masalah dengan tetangganya, dengan mertuanya, dengan keluarganya, cukup katakan diberkatilah engkau. Amin Bapak Ibu. Kan sering kadang kita karena gondoknya, karena jengkelnya, kadang kita biar dia mati kan itu, biar dia lenyap dari muka bumi ini, kan gitu kan. Pengennya kita kayak gitu, tapi Tuhan bilang enggak, bersyukurlah. Bersyukurlah di waktu pagi, bersyukurlah di waktu malam. Katakan kepada kanan kirinya, bersyukurlah. Haleluya. Maka di sini dikatakan tetap bersyukur. Bersyukur dalam situasi apapun. Banyak orang mengucap syukur atas sesuatu yang telah Tuhan lakukan. Namun bersyukur kepada Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan belum lakukan, kita percaya dia akan melakukannya adalah tindakan iman yang kuat dan menghasilkan mujizat dan terobosan. Kita belum diubahkan, kita belum dapat jawaban doa, kehidupan kita belum berubah, tapi kita tetap mengucap syukur untuk itu. Dengar, Tuhan akan menjadikan terobosan bagi kita. Tahu gak Bapak Ibu? Saya bilang makasih Tuhan untuk kesembuhan. Makasih Tuhan untuk umur panjang. Makasih Tuhan untuk negara-negara yang aku kunjungi. Makasih Tuhan untuk keliling dunia. Udah keliling dunia belum? Tapi pasti akan keliling dunia. Ketika kita mengucap syukur untuk hal itu akan menghasilkan mujizat dan terobosan. Banyak daripada kita sungkan untuk ngomong sesuatu yang kita doakan dan ucap syukur untuk itu. Makasih Tuhan untuk jabatan baru, padahal kita belum punya jabatan. Kayaknya rasanya besar kali kepala kita, bongak kali kita. No, ucapkan syukur untuk hal itu. Contoh mohon maaf Bapak Ibu, mungkin suami istri yang belum punya keturunan. Ya, ucapkan itu, Tuhan terima kasih untuk keturunan yang perkasa. Saya pernah mendoakan orang yang seperti itu. Dan kemudian Tuhan jawab, mereka punya keturunan yang perkasa dan luar biasa. Makasih Tuhan untuk umur panjang, makasih Tuhan untuk penyakitku yang sudah sembuh, padahal kita masih sakit. Katakan itu sampai iblis bingung, waduh ini masih sakit tapi dia udah ngucap syukur. Gimana nanti dia kalau udah sembuh, porak-poranda kita. Banyak dari kita,
Kalau udah sakit, amang acit nai poang ya. Tuhan gak dengar bahasa kayak gitu. Tuhan gak kenal bahasa keluhan. Apalagi kalau yang namanya, Tuhan gak sanggupnya kau sembuhkan lagi aku Tuhan. Tolong Tuhan. Itu bahasa yang Tuhan gak pahami. Tapi kita bilang, makasih Tuhan kau telah sembuhkan aku. Sampai Tuhan kebingungan harus dia jadikan. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini biarlah hal ini terjadi bagi kita. Amin. Mazmur 92:1 ini tadi katakan bahwa adakah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Nah saya di sini katakan ketika kita datang ke hadirat Tuhan, selalu datang dengan ucapan syukur dan pujian. Bersyukurlah dan pujilah namanya yang kudus. Hadirat Tuhan bukan hanya di gereja Bapak Ibu. Banyak orang menganggap hadirat Tuhan hanya ada di gereja. Maka pas ada di gereja, dia kudusnya luar biasa. Pas ada di rumah, wow, setan pun minder lihat dia. Belajar dari mananya ibu ini, belajar dari mana bapak ini gitu. Di gereja, wah salumnya paling luar biasa. Shalom, senyumnya paling mantap. Tapi kalau udah di rumah, wah haleluya, di tempat ini gak ada amin. Di gereja senyumnya mantap, di rumah juga senyumnya mantap. Kalau di gereja haleluyanya kencang, di rumah juga haleluyanya kencang. Amin. Jangan lupa tinggal haleluyanya di gereja. Lupa dia sampai di rumah gak ada lagi haleluyanya. Bapak Ibu karena saya seringnya ngomong haleluya, mohon maaf. Kadang terima telepon dari orang seberang, dia ucapkan salamnya langsung haleluya. Saya bilang gitu, aduh kita rasa gimana gitu. Kita udah terlalu latahnya sampai di haleluya. Sampai mimpi pun kita ada orang lihat ibah. Pak Mariot ngigo haleluya, haleluya lah. Iyalah, sampai mimpi pun kita harus ngejar setan. Bukan dikejar-kejar setan. Ada di sini yang masih mimpi sering dikejar-kejar setan? Itu berarti belum mantap dia secara roh. Masih mantap secara daging aja ngusir setan. Saya Bapak Ibu sering kali mimpi ngejar setan. Sampai pernah setannya itu ngumpet saya kejar-kejar. Itu paling keren. Saya bilang dalam nama Yesus pergi, dalam nama Yesus. Sampai setannya itu ngintip-ngintip kayak gini. Ada orang yang mimpinya dikejar setan. Pas bangun dia ngos-ngosan. Makasih aku udah bangun. Saya berdoa di tempat ini tidak ada yang suka dikejar-kejar setan dalam mimpinya. Amin. Kalau masih ada nanti kita berdoa. Biar dikejar-kejar berkat dia dalam mimpinya. Asik berkat aja datangi berkat. Wah, setan pun lihat pergi di dalam rupanya. Aduh mimpi gitu. Kan seru kali kalau mimpi kita setan pun takut sama kita. Berarti di dunia nyata dia juga harus takut sama kita. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan hanya di gereja, bukan di tempat ibadah, bukan hanya di ruang doa ada hadirat Tuhan. Tetapi dimanapun kita berada, hadirat Tuhan menyertai kita. Karena kita pengikut Yesus dan karena kita anak Tuhan. Amin. Maka dimanapun kita berada, Alkitab catat, Tuhan menyertai kita. Berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan sebelum ada jawaban doa. Dan untuk sesuatu yang masih harus dilakukan adalah tindakan iman. Matius 9 ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka. Ini terbalik-balik gak ya? Saya kayaknya salah ini ya. Oke kita lompat. Ya, di sini. Alkitab banyak bercerita tentang ucapan syukur yang mendahului terobosan dan kemenangan yang besar. Yang pertama itu Lazarus. Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, apa di sana dikatakan? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia nanggung ya, nggak nampak di sini ya. Dan biarkan dia apa di situ? Di ayat selanjutnya, dan biarkan ia pergi ya. Kata perginya tertutup ya. Dan biarkan ia pergi. Maka Lazarus bangkit dari kematian. Kenapa? Karena Tuhan bilang, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Tahu gak Bapak Ibu? Suatu waktu, saya pulang dari Samosir. Dan di Samosir, kita lakukan yang baik Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan yang baik di Samosir? Kita ngunjungin satu kejadian bencana alam di sana. Itu kemarin itu ada di, namanya itu tempatnya itu Rasangbosi.
dan itu longsor dan ada satu rumah itu langsung terjun ke danau. Dan beberapa rumah itu rusak parah dan kita mengunjungi ke sana dan memberikan sedikit bantuan. Saya naik kendaraan saya itu, kendaraan becak. Dan saya bawa tim itu dari Medan itu, anak-anak rohani saya itu ada 4 orang. 1 sepeda motor, 1 becak. Kami itu keliling dari Medan sampai ke Samosir dan dari Samosir balik lagi ke Medan. Wow, itu sukacitanya luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita baru memberikan bantuan semampunya dan kemudian mereka bersyukur, kita berdoa bagi mereka. Waktu itu kemudian kita balik lagi ke Menara Doa yang ada di Ekrangat dan kemudian sorenya kita pulang ke Medan. Waktu sorenya kita pulang ke Medan, kita lewat daripada Simar Jarunjung. Waktu lewat Simar Jarunjung, maka ada potongan 3 panah ke Tahura, nah itu jalan potongan itu. Maka tiba-tiba di tengah jalan itu, becak saya itu tiba-tiba mogok dan berhenti. Rodanya yang sebelah kiri itu macet total dan gak bisa bergerak lagi dari aspal. Karena memang udah hancur dan kemudian lengket semua rodanya. Dan jam menunjukkan sudah jam 7 malam. Dan jalan itu jalan yang sepi, gak ada lampu jalan. Dan kemudian untuk mensiasati gak terjadi kecelakaan, itu becak beratnya itu diangkat ke pinggir jalan karena gak ada rumah. Waktu diangkat ke pinggir jalan, kita cuma bermodalkan flash handphone. Dan kemudian kita lihat, kita gak punya kunci-kunci dan roda itu benar-benar mampet. Dan kemudian saya telepon hamba Tuhan, gembala di GBI Brastagi, Pak, saya ada di sekitaran sini Pak, boleh minta tolong gak Pak ya? Kondisinya seperti ini. Oh bentar Pak Mariot, biar saya kirimkan pickup, saya coba tanya pickup. Maka kemudian dia coba cari pickup dan ternyata gak ada. Dan kemudian anak rohani saya suruh, tolong keliling aja dulu, cari di Brastagi. Mana tahu ada kunci, ini kayaknya laharnya pecah. Dan kemudian mereka boncengan keliling di Brastagi, mereka telepon. Kemudian mereka bilang, Bang, gak ada lagi toko yang buka, gak ada lagi bengkel yang buka. Kemudian saya mulai berpikir, Tuhan gimana ini Tuhan, pick up gak ada, besok harus melayani mahasiswa. Besoknya ada pelayanan dari USU di Sibolangit, dan saya harus pulang ke Medan, dan besoknya harus pelayanan. Maka kemudian Tuhan, kita mulai, mengingat apa yang kita lakukan. Tuhan, bukankah tadi juga udah kami perbuat sesuatu yang baik Tuhan, kok yang ini terjadi Tuhan? Dan tahu gak Bapak Ibu, tiba-tiba di hati ini bilang, apa kau hitung-hitungan sama Tuhan? Terlalu sering kita hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan kok kayak gini Tuhan? Bukankah tadi kami berdoa, memberi sesuatu, memberi yang baik, kok kayak gini Tuhan? Maka Tuhan ingatkan tiba-tiba, bersyukurlah dalam segala hal. Maka saat itu sambil pengen nangis Bapak Ibu, saya itu udah duduk di jalan itu, di aspal itu, di pasir itu. Gak tahu lagi nih Tuhan mau nangis gimana. Tiba-tiba datanglah anak rohani saya itu mau membawa kunci dipinjam dari bengkel yang mau tutup dan dikasih contoh beberapa lahar. Kemudian mereka buka, ternyata laharnya nggak cocok sama sekali dan memang sudah pecah semuanya. Kemudian kita juga udah bingung mau ngapain. Terakhir tiba-tiba Tuhan ingatkan, pasang aja rodanya. What? Gimana roda tanpa lahar ya? Gimana roda tanpa itu? Pasti akan baling dan akan macet. Tapi Tuhan bilang di hati ini, pasang aja rodanya, ketatin aja bautnya. Bapak Ibu, anak-anak rohani saya itu ngerti tentang itu karena mereka juga suka di bengkel. Maka pasang, Bang gak bisa loh Bang, gimana Bang katanya. Pasang aja. Maka dicabut semua laharnya, dibuang, dan kemudian tanpa lahar dikunci. Saya bilang balikkan lagi, karena becaknya udah dibalikan. Dibalikan lagi, dan kemudian saya naik. Tuhan, Engkau yang suruh pasang, pasti bisa. Ini anak rohani saya udah pakai logika. Mungkin bahasa kasarnya gila nih Bang Mariot ini tuh. Kemudian apa yang saya buat? Saya mulai starter dan saya menyalakan. Lari 5 km per jam masih aman, pelan. Coba. Lari 10, coba. Lari 15, 20, 40, 60, masih lancar, malah lebih stabil daripada pakai lahar. Dan tahu gak Bapak Ibu, udah sampai di Tahura, iblis langsung kasih di hati ini. Nanti di Bandar Baru Tekongan itu habis kau. Macet total, kecampak nanti kau ke jurang. Buat aja lah, kau pikir kau hebat. Setan bilang kayak gitu. Kemudian saya lihat anak-anak rohani saya di belakang yang naik sepeda motor, mereka pada nangis. Kenapa pada nangis? Karena yang di depan itu sebuah kemustahilan Bapak Ibu. Kemudian saya gas terus sampai lewat Bandar Baru, sampai kemudian sampai lagi ke Sembahe, dan sampai kemudian di Medan. Dan tidak ada gangguan apapun. Maka kemudian anak-anak rohani saya mulai bingung. Bang entah apa ini, gak tahu apa yang terjadi. Besoknya
Saya nggak mau bawa becak itu ke pelayanan, saya bawa ke bengkel. Karena malam itu saya yakin itu pasti pertolongan Tuhan. Dan sampai di bengkel, maka orang bengkel bingung, gimana jalannya rodanya ini Pak, katanya itu. Saya aja nggak tahu, Tuhan yang berperkara di situ. Kemudian dia ubah, dia perbaiki lagi. Dan kemudian saya dengan santainya bilang makasih Pak. Dan kemudian saya melayani lagi. Tahu nggak Bapak Ibu? Ucapan syukur membuat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Ucapan syukur, mungkin kita nggak sampai pikiran kita untuk melihat itu. Tapi ketika Tuhan berperkara, yang kecil ini, otak kita yang kecil ini, mampu Tuhan buat takjub melihat pekerjaannya. Itu masih satu perkara Bapak Ibu. Kalau mau saya ceritakan banyak perkara apa yang Tuhan kerjakan, satu kemustahilan demi kemustahilan yang lain. Mungkin kita akan sampai sore, bahkan mungkin sampai malam. Karena banyak yang Tuhan kerjakan. Dan tahu nggak Bapak Ibu, waktu kita mengucap syukur, ada mujizat di sana. Ada sesuatukah yang kita doakan saat ini? Kalau masih ada sesuatu yang mau kita doakan, ucap syukurlah, amin. Maka yang kedua ada satu cerita yang luar biasa. Di sini dikatakan, saya next ayat selanjutnya. Di sini katakan 10 orang kusta. Ya, ada 10 orang kusta di sana. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dan di sana dikatakan, bagi para penderita kusta adalah tindakan iman untuk pergi dan menunjukkan diri kepada imam atas penunjuk Yesus. Mereka masih menderita kusta, tapi mereka menuruti perintah Yesus. Ketika para penderita kusta pergi, mereka semua menjadi tahir. Tapi tak hanya satu yang kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Di sini saya potong Lukas 17 ayat 15 sampai 17 dan ayat 19. Saya bacakan bagi kita semuanya di tempat ini. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di sini dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau, tapi dalam King James Version mengatakan imanmu telah membuatmu utuh. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, enak gak ikut Tuhan? Loh, saya mau tanya nih, enak gak ikut Tuhan? Enak gak ikut Tuhan? Yang bilang enak, saya yakin pasti hidupnya dipenuhi dengan keinginan roh. Gak enak ikut Tuhan kalau hidupnya dipenuhi keinginan daging. Kenapa Bapak Ibu? Banyak kali pantangan dan larangannya. Makanya kenapa gak enak? Karena sempit jalan katanya. Maka kalau anak-anak Tuhan bilang enak gak ikut Tuhan? Enak. Berarti dia sudah hidup dipimpin oleh roh. Haleluya. Mantap di sini Pak Gembala. Semua bilang ikut Tuhan itu enak. Makanya gak boleh ngeluh. Makanya gak boleh kecewa. Dan satu lagi makanya gak boleh pelit. Amin. Dan di tempat ini semuanya pasti murah hati. Karena kita akan menuju ke sana. Karena muara daripada orang yang suka bersyukur pasti murah hati. Nah di sini dikatakan Yesus nyuruh mereka tunjukkan dirimu kepada imam. Dengar baik Bapak Ibu, dia belum sembuh. Mereka yang 10 orang itu belum sembuh, tapi mereka punya iman. Dan mereka jalan. Waktu mereka jalan, sambil mereka jalan, maka tiba-tiba tubuhnya berubah. Hei, udah tahir, udah sembuh. 10 yang 9 terus lanjut, yang 1 balik. Dan 1 bilang gini, ku bersyukur padamu, kau Tuhan yang mengasihiku. Nah, ada ucapan syukur mengalir. Dan waktu dia ketemu Yesus, terima kasih Tuhan, aku udah tahir, aku udah sembuh. Dan Tuhan bilang, dalam King James Version saya kutip, imanmu telah membuatmu utuh. Yang lain tahu gak Bapak Ibu, kusta itu kan putus-putus kan? Ya kan, kalau kusta itu kadang nanti kakinya putus juga dia gak terasa, tangannya putus juga gak terasa. Tapi ini dikatakan, imanmu telah membuatmu utuh. Mungkin utuh secara pengenalan akan Tuhan dan utuh juga mungkin secara jasmani. Saya mau bilang kepada kita di tempat ini, kalau mujizat Tuhan sudah digenapi dan jawaban doa sudah dapat,
Mengucap syukur terus dalam segala kondisi akan membuat utuh karya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dan ini yang terakhir, roti dan ikan. Di sini dikatakan dalam Matius 15 ayat 32 sampai 38. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak. Sudah 3 hari mereka ngikuti aku dan mereka nggak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya, maka di sini kata murid-muridnya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti dan untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kemungkinan bisa jadi sampai 10.000 atau 8.000. Mungkin banyak jumlahnya. Tahu nggak Bapak Ibu, hal yang seperti ini pernah terjadi di dalam pelayanan saya. Waktu itu kita membuat pelayanan dan kemudian makanan yang tersedia itu sangat terbatas. Mungkin yang kita sediakan itu cuma untuk 100 orang, tapi yang datang sekitar 250 orang. Dan kemudian kita bingung karena tempatnya itu jauh daripada warung, jauh daripada tempat pesan nasi. Kemudian kita bilang gimana ini, pasti nanti nggak akan cukup. Kemudian kita kumpulkan semua makanannya Bapak Ibu, nasi dan ikannya. Dan saya ajari semuanya untuk berdoa saat itu. Kita berdoa ngucap syukur, sambil sendok nasinya ucapkan syukur, sambil nasinya dicedok ucapkan syukur. Dan tahu gak Bapak Ibu, kita lakukan itu. Tuhan Engkau baik, Engkau pasti cukupkan. Dan semuanya pasti akan kenyang memakannya. Tuhan Engkau baik, pasti semuanya akan mendapatkan makanan ini. Dan secara ajaib, 250 itu semuanya makan Bapak Ibu. Semuanya makan. Ucapan syukur mengalirkan mujizat dan kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka dikatakan di sini Tuhan Yesus itu tetap sama. Kalau dulu dia lakukan itu sambil mengucap syukur ada mujizat, hari ini juga itu bisa terjadi atas kehidupan kita. Dikatakan Maleakhi 3 ayat 6 bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ibrani 13 ayat 8 Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Rindu mengalami mujizat dan lawatan Tuhan? Amin Bapak Ibu. Maka ucapkan syukur. Maka ucapkan syukur. Di sini dikatakan ucapan syukur menghasilkan keajaiban terobosan, penggandaan, kelimpahan dan keutuhan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala sesuatu, segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan tahu gak Bapak Ibu, orang yang bersyukur orientasinya bukan uang. Orang yang bersyukur akan diberkati berkelimpahan, tapi orientasinya bukan uang. Karena kalau orientasinya ke uang, orang tersebut bersyukur hanya karena kondisinya baik. Tetapi anak Tuhan yang bersyukur orientasinya bukan ke uang, bukan ke materi, bukan ke hal yang lainnya, bukan ke kesembuhan, bukan ke mujizat. Tapi orientasinya bagaimana dia bisa menjadi berkat. Makanya saya mau sampaikan Bapak Ibu, banyak orang yang kemudian takut untuk berkorban, takut untuk memberi. Padahal di gereja dia suka sekali ngucap syukur. Kenapa? Kenapa dia takut memberi, takut untuk berkorban? Karena sebenarnya orientasinya cuan. Dan saat ini cuan itu kata yang sering muncul dan viral. Ya kan? Cuan itu dari bahasa Hokkien yang artinya profit, keuntungan, dana, uang. Kalau anak-anak Tuhan sampai terjebak di sana, maka ucapan syukurnya hanya mengalir ketika sesuatu yang dikerjakan Tuhan. Makanya ucapan syukur harus dibarengi kemurahan hati. Maka kelimpahan yang Tuhan berikan, kita tahu ujungnya kemana. Tetapi kalau orang yang ujung dan orientasinya ke cuan, pasti orang tersebut hitung-hitungan dalam segala hal. Termasuk berkorban, termasuk memberi, termasuk melayani. Dia akan hitung-hitungan. Aku kan udah capek, aku kan udah ini, udah ibadah segini, udah segala macam. Maka orientasi orang tersebut bukan lagi kemurahan hati, bukan lagi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi apa yang bisa aku terima. Hati-hati ketika terjebak di sini, kita akan mulai pondasinya goyah, bukan lagi iman. Tetapi sesuatu yang masuk dalam akal logika. Tahu gak Bapak Ibu, ketika saya mulai pelayanan, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu,
Saya bilang kepada Tuhan, bukan perpuluhan yang saya kasih. Kalau perpuluhan saya kasih, saya bilang, terlalu sedikit Tuhan. Maka saya janjikan apa Bapak Ibu? Tuhan, aku percaya ketika aku melayani, maka apa yang ku dapat dari pelayanan akan ku buat untuk melayani. Makanya ketika saya membimbing anak-anak rohani saya ajari mereka juga membuat itu ke orang lain. Maka kemudian ketika saya membimbing anak-anak rohani saya yang anak-anak muda, anak-anak SMA, anak-anak kuliah, maka saya ajari mereka juga untuk menjangkau tempat-tempat yang terpencil, pinggiran rel. Orang-orang yang gak mampu untuk kemudian memberikan apa yang mereka punya. Dan ini saya bawa satu gambarnya. Kemana-mana saya selalu bawa gambar ini. Ini adalah salah satu titik di mana saya melayani. Dan di sana ada 8 titik. Dan jumlah anak-anak itu ada lebih kurang 300 anak. Dan ini titik yang ke-9. Ini nama kami namakan GC009. GC itu Jesus Child. Anak-anak Yesus. Dan ini daerah pinggiran rel. Rumah itu gak dipakai lagi sama orang dan kemudian dipinjam untuk ibadah. Dan ini dilakukan setiap hari Minggu sore Bapak Ibu. Jadi anak-anak rohani saya yang 2 orang yang saya bawa itu nanti jam 3, mereka harus melayani orang-orang seperti ini. Dan mereka itu ada 8 titik dan anak-anak ini ada sekitar lebih kurang 40 atau 50 orang yang melayani sebagai kakak GC. Dan kalau mereka datang ke tempat ini, itu Bapak Ibu bahkan ada satu keluarga yang orang tuanya gak ada lagi. Bajunya juga susahnya minta ampun luar biasa. Dan kemudian untuk snack mereka kita itu nabur. Mungkin mereka ini kuliah, ada yang SMA, jajannya mungkin cuma 2.000. Tapi itu pun ditabur. Kemudian ketika ditabur mungkin dapat cuma 50.000. Itu dibelikan snack 1.000 satu orang. Untuk snacknya. Dan kemudian apa yang mereka ajarkan? Yang pertama, jam pertama itu pendidikan formal, ibadah dulu. Baru jam yang kedua itu pendidikan formal. PR-nya dibantu dikerjain. Kemudian yang gak tahu nulis dibantu untuk nulis. Yang gak tahu baca dibantu untuk baca. Maka kalau kita mengucap syukur Bapak Ibu, tanpa dibarengi kemurahan hati, ucapan syukur kita hanya berorientasi dari apa yang kita terima. Tapi kalau kita bisa bilang, aku mengucap syukur bukan karena apa yang aku terima, tapi karena Tuhan menyertai aku secara sempurna, maka kita akan bermurah hati. Dan tahu gak Bapak Ibu, rumah ini itu berantakan sekali. Bahkan tikarnya itu kalau diangkat udah tinggal remah-remah. Tapi itu pun dipakai. Tapi satu apa yang terjadi Bapak Ibu? Mujizat itu enggak pernah lepas dari orang yang bersyukur dan murah hati. Maka mereka ajari seperti ini. Mereka ajari itu untuk firman Tuhan. Bahkan mohon maaf, ada beberapa yang mungkin bukan orang percaya di tempat itu. Anak-anak orang lain ngikut. Karena mereka pengen diajari untuk ngerjakan PR-nya dan lain-lain. Bukan hanya ini yang kita buat Bapak Ibu. Kita juga berbagi sembako, kemudian berbagi nasi bungkus dan lain halnya. Nah saya closing slide-nya. Yang saya mau sampaikan gini Bapak Ibu. Kalau kita memang mau bersyukur dan murah hati, saya mau katakan, kita akan memperhatikan dulu dari rumah Tuhan. Maka kemudian kalau rumah Tuhan kita perhatikan, pasti akan kita perhatikan juga yang di sekitar rumah Tuhan tersebut. Jadi gini, seseorang yang gak memperhatikan rumah Tuhan akan susah memperhatikan yang di luar. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, perhatikan rumahku. Makanya diajari kita untuk bersyukur dan murah hati. Di sana ada ucapan syukur, ada persepuluhan, ada persembahan khusus. Itu harus kita kerjakan semuanya. Maka waktu kita mengerjakan itu, kita nggak lagi fokus, Tuhan aku kan kekurangan. Bapak Ibu, kalau mau tanya dengan diri saya, keuangan saya, wah itu mujizat semuanya Bapak Ibu. Saya mau sampaikan, kalau dibilang cukup berkelimpahan, haleluya lah saya bilang. Tapi dari apa yang saya punya, saya bilang Tuhan, hidup ini bukan berbicara apa yang bisa aku dapatkan, apa yang bisa aku tarik ke dalam diriku. Tapi berbicara seberapa banyak aku bisa menjadi berkat dan seberapa gairahmu yang bisa kulakukan di dalam muka bumi ini. Maka kemanapun saya melangkah Bapak Ibu, saya selalu sampaikan. Perhatikan orang-orang di sekitar. Karena Tuhan selalu bergerak oleh belas kasihan. Maka kalau kita bersyukur dan murah hati, pasti hati kita dipenuhi belas kasihan. Dan tahu gak Bapak Ibu, waktu kita mulai murah hati dan memperhatikan orang lain, kadang kita udah gak ingat lagi pergumulan dan masalah kita. Semuanya udah Tuhan clearkan termasuk penyakit kita. Makanya kalau saya melayani Bapak Ibu, satu hal sukacita, satu hal kekuatan baru jadi milik saya. Makanya kemanapun saya diundang untuk melayani, saya selalu ready. Pak Mariot bisa melayani Pak jam sekian, siap. Pak Mariot bisa melayani, siap. Kalau kosong itu pasti saya selalu bilang siap. Dan kemudian kalau saya dapat berkat di situ, saya alokasikan untuk pelayanan. Maka anak-anak rohani saya benar-benar paham mereka. Bang Mariot ini keuangannya dari mana sih? Saya bilang dari Tuhan. Cukup. Banyak orang terlalu mengkerdilkan Tuhan bisa berbuat seperti apa.
Saya mau katakan, kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, bersyukur senantiasa dan murah hati, Tuhan pasti kerjakan. Amin Bapak Ibu. Apa yang menjadi tantangan kita hari ini? Finansial kah? Keuangan kah? Apa yang menjadi tantangan kita hari ini? Keadaan jasmani kah? Yang sakit kah? Saya mau bilang waktu saya kena COVID kemarin hampir koit, hampir mati waktu Delta itu. Saya bilang sama Tuhan, aku ikhlas Tuhan kalau pulang. Aku ikhlas Tuhan kalau harus ke sorga sekarang. Karena gak ada yang terlalu aku cintai di muka bumi ini lebih daripada Engkau. Amin Bapak Ibu. Orang kan gak rela kan gara-gara mikir apa? Ada rumahnya lah, ada anaknya lah, ada istrinya lah, ada selingkuhannya. Mohon maaf, gak di sini gak ada amin. Tapi di tempat ini saya mau katakan, biarlah cinta kita lebih besar kepada Tuhan daripada kepada yang ada di muka bumi ini. Dan kita akan bergairah. Apa yang kita miliki, kita nggak lagi fokus pada itu, tapi apa yang Tuhan akan berikan. Mari bangkit berdiri. Kita berdoa. Kalau Tuhan gerakkan bagi Bapak, Ibu, Saudara, untuk benar-benar lebih lagi bermurah dalam Tuhan, jangan tahan-tahan. Itulah ucapan syukur kita. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. Engkau nyatakan kasih-Mu. Engkau nyatakan kasih-Mu. Engkau yang dahsyat, Engkau yang ajaib. Kita katakan jalan-Mu tak terselami. Syakana makural bayas Anda. Semua daripada kita berdoa Bapak Ibu. Lihat saat ini. Apa yang membuat kita terbatas dalam mengucap syukur? Apa yang membuat kita terbatas di dalam bermurah hati? Saya mau sampaikan, kadang kita terlalu membandingkan diri kita ke orang lain. Kadang kita terlalu memandang manusia. Saya mau katakan, pandang Tuhan, pandang Dia. Dan Tuhan gak pernah tinggalkan, dan Tuhan gak pernah main-main. Kalau Tuhan sudah utus, Tuhan pasti perlengkapi. Kita angkat pujian ini, jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami. Yes. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu. Korabata karalabaya sandaralabata kuryaralarabaya sandar. Dan biarlah hadirat-Mu limpah di tempat ini, biarlah zaman-Mu limpah di tempat ini, kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Perlengkapi Tuhan, haleluya. Bersama rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, oh, arti kehadiran-Mu. Mata karalara daralara bayasana, kiriara lara bayasa koriara dara bayasana, kirana lara bayata koriara dayasi lara bayasana rara bayasane,
Uralabaya takarararayasi. Haleluya. Haleluya. Dari tempat ini kami naikkan ucapan syukur. Dari tempat ini hati kami limpah ucapan syukur Tuhan. Urabaya sakalarararabakandararararabayase. Hiriarararararabayasandarararararada. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah mengalir hadirat-Mu menjamah membaharui setiap kami di tempat ini. Ada kuasa Tuhan yang termanifestasi di tempat ini. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami lihat rancangan Tuhan utuh terjadi atas kehidupan kami. Engkau yang memampukan kami. Engkau yang membuat kami berjalan di dalam setiap kemustahilan ya Tuhan. Karena saat tiada jalan Kau buat jalan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah ketika firman-Mu tadi disampaikan, itu terpecah menjadi kebutuhan kami. Kami gak mau keraskan hati ketika Tuhan ajari kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kami akan mulai mempraktekannya ya Tuhan. Dan biarlah umat-Mu di tempat ini mendapatkan pewahyuan, impartasi ilahi. Dan Tuhan ketika kami datang dan pulang, kami mengalami perbedaan. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan kami yakin percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam kami. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua Bapak Ibu, dan sambil kita memberikan persembahan kita yang kedua, kita menyaksikan warta sepekan GBI Alam Hotel. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita akan mendengarkan warta sepekan minggu ini. Ibadah raya yang dilakukan setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, sesi ketiga pukul 18 WIB, yang bertempat di Alam Hotel, lantai 3, Ruang Narwas Tubarlum, di Jalan Akhir Hakim nomor 169, yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun FB GBI Alam Hotel. Menara doa yang dilakukan setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai 19 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Kami mengundang setiap jemaat untuk dapat hadir di dalam menara doa. Ibadah doa malam yang dilakukan setiap hari Selasa pukul 20 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Kami mengundang setiap pengerja dan jemaat untuk hadir dalam ibadah doa malam. Ibadah Night of Worship yang dilakukan setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara live streaming melalui akun FB GBI Alam Hotel. Kami mengundang setiap Bapak, Ibu, dan jemaat untuk dapat hadir dan mengikuti ibadah ini. Kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Mama Papa, kami mengundang anak-anak bergabung dalam ibadah Kids for Jesus yang dilakukan setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Ibadah FA dilakukan setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB. Untuk alamat FA dapat menghubungi Ibu Arta dan Diaken-Diakones setelah ibadah selesai. Kami mengundang anak-anak muda untuk mengikuti Bible Study Group setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan layanan jemaat berupa KKJ, penyerahan anak, baptis selam, dan layanan doa dapat menghubungi Bapak Boris.
Bagi Bapak Ibu yang rindu memberi persembahan berupa ucapan syukur, perpuluhan, dan pembangunan gereja, dapat memasukkan ke dalam amplop persembahan yang telah disediakan, maupun juga dapat mengirim melalui nomor rekening gereja dan scan barcode yang tertera di layar. Demikian warta sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah di sesi pertama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita pulang untuk pengumuman tambahan, minggu depan kita akan kembali ke alam hotel. Namun Bapak Ibu Saudara mohon mengikuti akun media sosial gereja kita, siapa tahu ada perubahan-perubahan yang lain. Ya demikian, kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Marihot Situmorang. Tuhan, kiranya berkat-Mu melimpah bagi hamba-Mu, kekuatan pengurapan terus bertambah-tambah dalam kehidupan hamba-Mu. Berkati pelayanan, berkati seluruh aktivitas hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk seluruh persembahan yang dibawa, Tuhan berkati. Bahkan seluruh umat-Mu berkati Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu bagi setiap kami. Mari Bapak Saudara angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan yang maha dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kehidupanmu. Mulai hari ini hingga Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.